Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini, masjid yang kita cintai, dalam rangka melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, baik kewajiban sholat maupun kewajiban thalabul ilm. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kemarin kita telah membahas kehidupan awal di Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan agama Islam 13 tahun di Mekah, yaitu Rasulullah SAW menanamkan pondasi akidah selama 13 tahun. Kemudian periode di Madinah yaitu selama 10 tahun beliau membangun sistem pemerintahan Islam, yang mana memang ketika di Mekah itu dipersiapkan pondasinya, akidahnya, sehingga kuat nanti menjalankan sistem yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika awal di Madinah, ya, seperti yang kemarin, Rasulullah SAW yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. Ketika sampai di Kuba pun juga yang pertama kali adalah membangun masjid. Ini membuktikan bahwasannya maju mundurnya kaum muslimin berarti tergantung masjid. Kemudian kuat dan tidaknya kaum muslimin juga masjid sumbernya. Itulah pentingnya masjid. Kuat dan lemahnya kaum muslimin juga dari masjid. Oleh karena itu, kalau kita melihat masjid-masjid sekarang, masjidnya megah, akan tetapi jamaahnya kadang yang rame alhamdulillah cuman maghrib, isya, subuh ya bisa dihitung. Oleh karena itu orang-orang Yahudi kalau sudah melihat masjid-masjid itu subuhnya itu penuh, berarti menunjukkan ini umat Islam kuat, umat Islam kuat.
tetapi sekarang bisa kita hitung ya. Tapi insya Allah kalau di Masjid Al-Amin subuhnya insya Allah penuh juga, alhamdulillah. Wanifidin astagfirullah, kalau di desa saya, di kampung saya, subuhnya paling satu baris sudah alhamdulillah. Apalagi yang musola cuma 3 orang gitu. Ini yang di Temanggung yang mayoritas banyak agama Islam. Dulu saya di Jawa Timur juga, masya Allah, malah masjid musola itu nggak dipakai, ya, nggak dipakai. Banyak kelamatnya, debunya tebel, ya. Bahkan mungkin banyak tai ayamnya, ya. Wanifidin astagfirullah, inilah fenomena keadaan sekarang. Wanifidin astagfirullah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama adalah membangun masjid. Kemudian yang kedua adalah mempersahabatkan muhajirin dan ansor. Kita tahu di pembahasan yang lalu bahwasannya Madinah itu adalah suatu negara, suatu kota yang memang belum siap, ya, belum siap untuk dijadikan negara, ya. Baik dari segi ekonomi, baik dari segi kesehatan. Buktinya ketika Nabi Muhammad SAW pertama datang ke Madinah, kemudian Abu Bakar dan Bilal bin Rabah itu mengalami demam dan luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakannya, ya Allah, hilangkanlah panas, ya, panas di dalam Madinah ini, dan tumbuhkan atau jadikan terasa dingin dengan air. Kemudian cintailah atau jadikanlah kami mencintai Madinah ini seperti mencintai Makkah, dan berkailah yang ada di Madinah ini, baik tanamannya maupun orang-orangnya. Ini membuktikan bahwasannya dari segi kesehatan saja, ya, itu perlu didoakan dulu oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga setelah didoakan keamanan ataupun terbebas dari penyakit. Kemudian dari segi ekonomi yang mana mereka kaum Khazraj dan Aus itu setiap tahunnya mesti berperang, ya. Mana mungkin kalau suatu negara setiap tahunnya perang saudara itu akan maju. Nah, kita sudah melihat mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Irak, di Syria, ya, yang berperang terus, ya, majunya susah karena memang nggak ada keamanan. Begitu juga dulu ketika kaum Khazraj dan Aus setiap tahunnya itu mereka berperang saudara, ya, kondisi ekonominya pun labil. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, dan persahabatan ataupun persaudaraan Islam ini yang luar biasa, tidak ada duanya pada zaman itu bahkan sampai sekarang, karena persaudaraan ini sungguh mengungkuli melebihi dari persaudaraan sama kandung, ya, sampai bisa mewarisi, bahkan punya istri 2 ditawarkan, kalau mau 1 silahkan pilih yang mana yang kamu suka saya ceraikan, setelah habis iddahnya maka silahkan dinikahi. Warifidin azakumullah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, ya. Kemarin kan yang dihadapi adalah para sahabatnya, kemudian orang musyrik di luar, dan juga orang Yahudi. Maka setelah mempersaudarakan, nah, kemarin yang terakhir ini belum sempat menyampaikan karena waktunya sudah isya, ya. Setelah dipersaudarakan, maka Rasulullah SAW juga mengadakan perjanjian antara kaum muslimin itu sendiri, ya. Jadi nanti sebelum ada perjanjian dengan Yahudi,
Rasulullah SAW sudah mengikat perjanjian antara kaum muslimin. Nah, biasanya orang-orang Zionis atau orang-orang yang disetir oleh Zionis atau orang-orang yang Islamfobia ya, untuk menggemborkan toleransi, tapi toleransi yang salah, itu justru menceritakan tentang perjanjian dengan orang Yahudi. Padahal sebelum perjanjian dengan orang Yahudi, Rasulullah SAW sudah mengikat perjanjian antara kaum muslimin dulu ya. Kaum muslimin sudah ukhuwahnya kuat, baru dengan kaum Yahudi. Nah, yang pertama, perjanjian yang pertama isinya adalah mereka adalah umat yang satu. Jadi kaum muslimin antara Muhajirin dan Ansor itu adalah umat yang satu, tidak ada duanya. Wah, disebut inklusif ya nggak apa-apa, memang ada ya. Jadi umat yang lainnya tidak termasuk. Kemudian yang kedua, Muhajirin dengan adat kebiasaan mereka harus saling kerjasama dalam menerima atau membayar tebusan. Begitu juga Ansor dengan cara ma'ruf dan adil ya. Jadi kalau ada yang ditahan, maka harus membayar tebusan dengan cara kerjasama. Kemudian yang ketiga, orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan orang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka dengan memberinya dengan cara ma'ruf dan membayar tebusan. Ini tentang masalah tebusan. Yang keempat, orang mukmin harus melawan kezaliman. Jadi orang-orang Islam, orang mukmin harus melawan kezaliman kalau ada kezaliman. Yang kelima, secara bersama mereka harus melawan kezaliman sekalipun anak dari mereka ya. Jadi kalau anaknya berbuat zalim, tetap harus diperingatkan, harus dilawan ya. Jangan sampai terbalik sama anaknya sendiri, sama keluarga sendiri. Untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kezaliman, memerangi kezaliman itu canggung izin ya. Tapi tidak, ini perjanjiannya harus. Kemudian yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lainnya karena membela orang kafir ya. Jadi orang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lainnya karena untuk membela orang kafir, walaupun orang kafir itu adalah termasuk kerabatnya ya. Tapi sekarang kadang terbalik ya, zaman sekarang ya. Mereka rela tidak membunuh, mungkin memfitnah ya, menghina saudara kaum muslimin demi untuk membela orang kafir, bahkan bangga, saya membanggakan ya. Mungkin kalau dulu pas zamannya Ahok itu banyak banget orang muslim yang membanggakan kepemimpinannya. Ini kalau perjanjian dulu ini di zaman Nabi ini nggak boleh ya. Kemudian yang ketujuh, jaminan Allah adalah satu, sekalipun orang yang paling lemah di antara mereka juga berhak mendapat perlindungan ya. Jadi orang lemah itu dapat perlindungan dari sama kaum muslimin karena jaminan Allah adalah satu. Yang kesembilan, jika ada orang Yahudi mengikuti kita, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan dari kita dan persamaan hak, tidak boleh dizalimi ya. Ini yang namanya toleransi. Jadi kalau ada orang Yahudi mengikuti kaum muslimin, istilahnya mau menyepakati dengan kaum muslimin, maka berhak mendapatkan pertolongan dan tidak boleh dizalimi. Kemudian yang keempat, perdamaian yang dikukuhkan kaum mukmin harus satu. Yang 11, sebagian kaum mukminin harus menampung mukmin yang lainnya. Jadi kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya harus menampung ya, harus menolong. Yang 12, orang musyrik tidak boleh melindungi harta kaum Quraisy dan tidak boleh merintangi kaum mukmin ya. Jadi kaum musyrik juga tidak boleh melindungi harta kaum Quraisy dan juga tidak boleh merintangi kaum mukmin. Yang ke-13, siapapun yang membunuh kaum mukmin harus mendapatkan hukuman setimpal. Yang ke-14, semua kaum mukmin harus bangkit untuk membela. Yang ke-15, kaum mukmin tidak boleh membantu dan menampung kaum jahat. Jadi kaum mukminin tidak boleh membantu ataupun menampung kaum yang jahat. Yang ke-16, perkara apapun yang kalian perselisihkan harus kembali pada Allah dan Rasulnya. Ini adalah perjanjian
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sesama kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sudah mengikat perjanjiannya, mereka sudah satu, sudah sepakat, baru Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya, ini. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah sebenarnya membenci Rasulullah SAW, ya. Akan tetapi karena yang mengatur pemerintahan, istilahnya ya, mengatur itu adalah Rasulullah, ya, dan yang mengatur menjalankan peraturan itu adalah kaum muslimin, ya, dan yang paling banyak adalah kaum muslimin, maka mereka tidak berani. Oleh karena itu Rasulullah SAW datang kepada orang Yahudi, ya, menawarkan perjanjian, ya, menawarkan perjanjian, ya, perjanjian damai. Ya, isi perjanjiannya adalah yang pertama, orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Nah, ini ada orang yang memelesetkan, ya, mungkin dia baca sejarah sebagai dalil, mungkin semua agama sama atau dalil toleransi. Wah, ini di dalam sejarah mungkin buku ini bahwasannya orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang mukmin. Setelahnya nggak dibacakan, ya. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Muslim agama mereka. Ya, maksudnya seperti itu, satu umat, tetapi kalau orang Yahudi ya silahkan menjalankan agamanya orang Yahudi. Kemudian kaum mukminin, kaum muslimin juga agama mereka buat mereka. Nah, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf. Jadi orang-orang Yahudi selain Bani Auf juga sama berlaku, ya, seperti Bani Qainuqa, ya, Bani Quraidah dan Bani Nadir yang di situ, yang orang-orang Yahudi di situ. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula orang-orang Muslim. Ya, jadi orang Yahudi wajib menanggung nafkah orang Yahudi sendiri, ya, jangan terus karena negaranya diatur oleh kaum muslimin kemudian tanggungannya minta ditanggung kaum muslimin, tidak, tapi tetap ditanggung sendiri. Kemudian yang ketiga, mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini, ya. Jadi karena mereka itu sudah di Madinah menjadi satu negara, baik itu Yahudi maupun Muslim, maka mereka harus saling bahu-membahu membantu melawan siapa saja yang mau membatalkan perjanjian ini, ya. Kemudian yang keempat, mereka harus saling nasihat menasihati dan berbuat bijak dan tidak boleh berbuat jahat. Nah, ya. Jadi aslinya itu Islam itu mengajarkan yang baik, ya, yang baik, ya, yang baik. Ini. Jadi kalau memang mereka itu mau berhidup berdampingan, ini sudah ada caranya, ya. Disuruh saling nasihat menasihati, ora oleh, walaupun sama orang Yahudi, kamu nek galak karo anake nggak boleh. Itu kan menasihati walaupun dia agamanya lain. Tapi kalau utek agamane, itu sih nggak boleh mengganggu. Berbuat bijak dan tidak boleh berbuat jahat. Nah, biasanya ya itu seperti tadi yang saya katakan, orang-orang yang Islamofobia ataupun yang nganu toleransi yang salah itu cuman ini dok, yang diingatnya perjanjian dengan pihak Yahudi yang diantarkan, tidak diceritakan yang tadi perjanjian antara kaum muslimin. Kemudian yang kelima, tidak boleh berbuat jahat terhadap seorang yang sudah terkait dengan perjanjian. Jadi baik Yahudi maupun Muslim yang sudah ada perjanjian dengan ini, maka tidak boleh berbuat jahat. Yang keenam, wajib membantu orang yang dizalimi. Jadi walaupun dari orang kaum muslimin maupun orang Yahudi, kalau ada yang dizalimi, dizalimi, maka harus dibantu. Selanjutnya,
Yang ketujuh, orang-orang Yahudi harus seiring berjalan dengan orang mukmin selagi mereka terjun dalam kancah peperangan. Misalnya kalau kota Yasrib atau Madinah itu diserang oleh kaum Quraisy, ya, maka kaum Yahudi dan orang mukmin juga harus saling dalam kancah peperangan harus saling bahu membahu, ya, tolong menolong, menguatkan. Jangan terus orang Yahudi ya sana mergane sing diserang mergane kamu, ada orang kaum muslimin terus seleleh santai-santai, ndak, tetap juga harus bahu membahu, harus ikut terjun berperang ketika diserang oleh kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, atau orang-orang yang tidak dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Kemudian yang kedelapan, Yasrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini, ya. Jadi mereka harus menganggap kota Yasrib adalah kota yang suci, ya, bagi orang-orang yang menyetujui perjanjian ini. Kemudian yang ke-9, jika terjadi perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad SAW, ya. Jadi kalau ada perselisihan yang mereka perdebatkan, ya, baik antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, maka tempat kembalinya adalah, keputusannya adalah di tangan Allah dan Rasulnya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika awal di kota Madinah. Maka membangun masjid, mempersahabatkan kaum muslimin, kemudian perjanjian dengan kaum muslimin sendiri, kemudian perjanjian dengan orang-orang Yahudi, ini merupakan tunas dari sistem yang akan diterapkan oleh Nabi tersebut, ya, bakalan tunas yang akan diterapkan oleh sistem yang akan diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Warifidin astagfirullah. Selanjutnya, ya, setelah Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan orang Yahudi, ya, orang-orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong, ya. Jadi kalau ada orang Quraisy, ya, misalnya melakukan safar dagang ke Syam, ya, maka tidak boleh dilindungi dan tidak boleh ditolong. Mereka harus tolong menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yasrib ataupun Madinah. Ini yang harus dilakukan orang-orang Yahudi, ya, dalam perjanjian bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali dia orang zalim ataupun jahat. Jadi yang berani melanggar perjanjian ini adalah orang yang zalim ataupun orang yang jahat, ya. Ada selanjutnya adalah pengorbanan yang menuntut pengorbanan nyawa, ya. Warifidin astagfirullah. Jadi setelah ada perjanjian ini, ya, tetap orang-orang Quraisy itu tidak rela kalau kaum muhajirin atau orang-orang Islam yang ada di Madinah itu merasa aman, tentram, ya, merasa aman, tentram. Oleh karena itu mereka tetap ingin memerangi kaum muslimin, ya, walaupun sudah pindah di mana Madinah atau di Yasrib, mereka tetap orang-orang Quraisy ingin memerangi kaum muslimin. Maka apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy yaitu memberikan bujukan kepada orang kafir yang ada di orang musyrik yang ada di Madinah, yaitu kepada Abdullah bin Ubay. Jadi kaum Quraisy ini mengirimkan surat kepada Abdullah bin Ubay, ya, mengirimkan surat kepada Abdullah bin Ubay. Waktu itu Abdullah bin Ubay masih musyrik, ya,
nasi musyrik ya, yang isinya adalah bahwasannya orang-orang Quraisy meminta kepada Abdullah bin Ubay untuk memerangi kaum muslimin ya. Kalau tidak mau maka izinkan kami masuk dan kami akan memporak-porandakan ya. Intinya seperti itu. Wah, kesempatan Abdullah bin Ubay karena merasa kerajaannya dirampas. Dulu kan pernah akan dijadikan ketua atau pemimpin mereka, kemudian datang Nabi Muhammad SAW sehingga tidak jadi dijadikan pemimpin. Maka Abdullah bin Ubay ini merasa, wah ini bagus sekali nih, wah ada kesempatan untuk memerangi kaum muslimin. Karena apa? Karena orang-orang Quraisy ini membujuk Abdullah bin Ubay agar kaum musyrik yang ada di Madinah untuk membantu orang-orang Quraisy di dalam memerangi kaum muslimin. Wah, ini kesempatan. Sehingga Abdullah bin Ubay membacakan isi surat kepada rekan-rekan musyriknya dengan semangat, dan mereka sudah bergegas ataupun sudah bersemangat untuk memerangi kaum muslimin, untuk membantu orang-orang Quraisy. Akan tetapi setelah surat itu dibacakan ya, Nabi Muhammad SAW tahu. Kemudian mendatangi Abdullah bin Ubay dan memperingatkan, apakah kamu ingin membinasakan saudara-saudara kamu, anak-anak kamu, istri-istri kamu sendiri ya. Kalau nanti diserang oleh Quraisy, otomatis kan saudara-saudaranya Abdullah bin Ubay, baik yang masih musyrik maupun yang masuk Islam ya. Berarti kan kalau kabilahnya kan berarti kan masih saudaranya. Nanti kan dihabisi oleh Quraisy. Sehingga Abdullah bin Ubay ciut nyalinya nggak jadi ya, nggak jadi. Akan tetapi Abdullah bin Ubay tetap masih mengadakan kontak hubungan dengan orang Quraisy. Akan tetapi niatnya untuk memerangi sudah nggak jadi, dipatahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semangatnya nggak jadi untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian yang kedua yaitu tekad untuk melawan perlawanan ya. Ini adalah ceritanya Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Mekah untuk umroh ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini menetap di rumahnya Umayyah bin Khalaf ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini berkata kepada Umayyah bin Khalaf, berilah aku waktu sebentar, siapa tahu aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah. Ketika siang hari Sa'ad bin Mu'adz ini ya pergi bersama Umayyah bin Khalaf melakukan tawaf. Ketika tawaf bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal berkata, wahai Umayyah, bukankah kamu itu berani, aman kalau tawaf sendiri tidak ada temannya? Itu siapa? Oh, ini Sa'ad bin Mu'adz ya. Terus Abu Jahal berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, kalau bukan Umayyah ya, kamu sudah saya habisi gitu. Wah, langsung Sa'ad bin Mu'adz berkata, kalau kamu berani menghalangi, maka pembalasanku lebih dahsyat nanti ya. Maksudnya nanti ketika dia melakukan perdagangan, maka akan dibalas oleh Sa'ad bin Mu'adz dengan pembalasan yang lebih keras kalau sampai berani menghalangi Sa'ad bin Mu'adz umroh ya. Makanya dinamakan tekad untuk melaksanakan perlawanan. Kemudian yang ketiga, Quraisy meneror Muhajirin. Wah, ketika di Mekah, Quraisy saja masih berani meneror. Mereka mengirim tentara pasukan berkuda ke Madinah, ke Yatsrib. Kemudian menemui kaum muslimin, kemudian berkata kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kamu jangan seneng dulu, jangan bangga dulu kamu bisa pergi ke sini ya. Jangan merasa aman dulu. Akan kami benamkan kamu bersama tanaman-tanamanmu, bersama istri-istri kamu, bersama anak-anakmu. Wah, ini di depan kaum muslimin seperti itu. Neror kan, meden-medeni. Wah. Dan perkataan mereka ini oleh kaum muslimin tidak dianggap remeh. Ya, memang iya ya.
Wong dulu saja ketika hijrah mereka dihalang-halangi, bahkan ada yang disekap ya. Sebelum hijrah, apalagi ketika hijrah saja harta mereka dirampas ya, dihalang-halangi, disiksa. Apalagi sekarang, sekarang sudah hijrah, tetap mereka juga ingin seperti yang dilakukan oleh mereka ketika di Mekah atau ketika hijrah ya. Yaitu dengan meneror, jangan kamu santai-santai, jangan seneng-seneng, kami juga tetap akan memerangi kamu ya, akan memerangi kamu. Oleh karena itu perkataan mereka itu membuat mereka tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur. Bahkan Nabi Muhammad SAW sesampainya di Madinah itu setiap malamnya nggak bisa tidur, sampai Rasul berkata, coba ada yang bisa jaga di sisi saya ya. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas itu datang di sisi Nabi, kemudian menjaga Nabi Muhammad SAW baru bisa tidur ya, baru bisa tidur. Karena apa? Walaupun sudah berhijrah, tapi belum tentu Nabi Muhammad SAW itu aman ya, aman, karena memang banyak orang yang mengincarnya. Sampai turun ayat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya, baru Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk pergi, nggak usah jaga lagi karena saya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafidina sadaqallah, itulah yang dilakukan Quraisy ya dalam meneror kaum Muhajirin. Kemudian yang keempat yaitu izin untuk berperang ya, karena Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin itu diteror terus, ditekan terus, maka Rasulullah SAW diizinkan berperang. Kalau dulu di Mekah, kenapa nggak melawan? Pertama, memang nggak punya kekuatan, kaum muslimin sedikit, dan juga belum diizinkan oleh Allah. Kalaupun diizinkan, yaitu tadi belum punya kekuatan. Nah, sekarang di Madinah Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, untuk melawan kezaliman. Nah, biasanya orang-orang yang Islamfobia ya, itu justru menceritakan ketika di Mekah terus, atau menceritakan ketika Nabi diberui tai unta, ataupun ketika diludahi oleh kaum Yahudi tidak melawan. Ada syariatnya untuk melawan kezaliman, dan ini yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Zionis ya. Kalau kaum muslimin itu membahas tentang pelajaran jihad ataupun perang, makanya kalau ada menit jihad itu mungkin teroris, karena memang takut. Karena apa? Jihad itu adalah, berperang itu adalah untuk membela diri ya. Kalau kaum muslimin itu sudah mempunyai kekuatan untuk membela diri, itu berbahaya bagi orang kafir. Akan tetapi di negara kita itu digemborkan lewat saudara-saudara kaum muslimin kita, sehingga kita malah justru perang sesama kaum muslimin, istilahnya saling bantah membantah. Sebenarnya itu dihembus-hembuskan oleh orang Zionis, oleh orang kafir yang tidak suka dengan orang Islam. Yaitu surat Al-Hajj ayat 39, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Udzina lil ladzina yuqataluna ya. Telah diizinkan bagi orang-orang yang yuqataluna, yang diperangi, bi annahum zulimu, karena mereka itu dizalimi. Jadi kaum muslimin selama di Mekah itu dizalimi, bahkan ketika hijrah dizalimi, harta mereka dirampas ya. Kemudian mau ibadah juga disiksa, berarti kan dizalimi, diperangi ya. Bahkan Nabi kan diperangi, mau dibunuh, diperangi. Maka sekarang udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir, diizinkan untuk memerangi orang-orang yang berbuat zalim, yang telah memerangi kalian. Nah, makanya kalau kita dizalimi ya, diperangi, maka berarti suatu saat nanti kalau kita diserang oleh kaum kafir, itu sudah ada izinnya kita untuk melawannya ataupun berperang. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa untuk menolong mereka.
menolong kaum muslimin. Wanifidin azakullah, maka setelah diizinkan berperang, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi teror-teror kaum Quraisy itu, ya? Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mengadakan perjanjian atau tidak saling menyerang dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan, ya. Jadi ada kabilah-kabilah yang dekat dengan jalur perdagangan, diajak berjanji atau diajak perjanjian agar saling menjaga, tidak saling menghalangi dan tidak saling menyerang. Di antara adalah kaum Juhainah, yang mana Juhainah adalah jaraknya 3 marhalah dari Madinah. 3 marhalah itu, 1 marhalah itu perjalanan 1 hari kalau jalan kaki. 1 hari berarti perjalanan 3 hari kalau dari Madinah, ya. Kaum Juhainah. Dan juga tadi yang dengan kaum Yahudi, ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, mengirim beberapa kelompok utusan secara terus-menerus dan bergiliran ke jalur perdagangan. Nah, ini jadi Nabi Muhammad SAW mengirim beberapa kelompok utusan pasukan untuk berperang atau merampas di jalur perdagangan orang-orang Quraisy, yang kafilah dagang orang Quraisy, maka akan diperangi, akan dibalas, ya, karena dulu telah merampas hartanya kaum muslimin. Wah, itu kan merampas, itu dalilnya tadi, ya, untuk membalas orang yang telah berbuat zalim, telah diizinkan, ya. Maka yang dilakukan Rasulullah seperti itu. Nah, ini satuan-satuan pasukan sebelum perang Badar, ya. Jadi Rasulullah SAW sebelum perang Badar atau untuk melakukan 2 misi tadi, ya, yang pertama melakukan perjanjian, kemudian yang kedua ini mengirim pasukan-pasukan perang ini, yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menggiatkan kegiatan militer. Itu istilahnya iqdad, ya, iqdad, menunjukkan kekuatan. Nah, kalau sekarang ini kaum muslimin kan nggak punya kekuatan, makanya kalau ulama-ulamanya di teror ataupun ditangkap, ya nggak bisa melawan, memang nggak punya kekuatan, ya. Nah, nggak kekuatan. Kalau mempunyai kekuatan, nah, sudah dibuktikan, mungkin ngaji gini saja sudah ditakuti, wong kae sudah dicurigai, padahal ngaji, ya, padahal ngaji, ya. Yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun kekuatan, ya, kegiatan militernya ditampakkan, sehingga apa? Sehingga membuat orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik yang ada di Madinah itu bahwasannya orang muslim atau kaum muslimin itu tidak lemah seperti dulu di Mekah. Kemudian juga untuk menampakkan kepada orang-orang Yahudi bahwasannya kaum muslimin itu kuat, berani, ya, tidak diremehkan lagi, ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu baru Rasulullah SAW mengirim pasukan-pasukan. Yang pertama, pengiriman pasukan ke Siful Bahar pada 1 Ramadan tahun 1 Hijriah dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib bersama 30 orang muhajirin. Jadi ini sebelum perang Badar, Nabi Muhammad SAW itu sudah mengirim pasukan, ya, untuk menghadang kafilah dagang Abu Jahal bin Hisham yang kembali dari Syam bersama 300 orang. Ini. Jadi Rasulullah mengirim Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya, ya, bersama 30 orang muhajirin untuk menghadang kafilah dagang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Jahal, kafilah dagangnya bersama 300 orang, ya. Mereka sudah berhadapan-hadapan, ini tinggal perangnya, akan tetapi tidak jadi berperang karena tiba-tiba muncul Al-Majdi bin Amr Al-Juhani. Al-Majdi bin Amr Al-Juhani adalah mempunyai perjanjian di antara keduanya, sehingga mereka yang melerai, ya, mendamaikan, karena Al-Majdi ini punya perjanjian dengan kaum muslimin dan juga punya perjanjian dengan
kaum Quraisy. Oleh karena itu dilerai, nggak jadi berperang ya. Pengiriman pasukan ke Siful Bahar ini benderanya berwarna putih ya, dipegang atau dibawa oleh Marsad Kanas bin Hisan al-Ghanwi. Ini pengiriman yang pertama. Kemudian pengiriman yang kedua yaitu satuan pasukan Rabi' pada tanggal 1 Syawal 1 Hijriah. Rasulullah SAW mengirimkan Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib bersama 60 muhajirin hingga berpapasan dengan Abu Sufyan yang membawa 200 orang di lembah Rabi' ya. Ini ya. Ini sudah panah-panahan malah ini, tapi enggak jadi berperang ya, jadi berperang juga. Kemudian Al-Miqdad dan Utbah bin Ghazwah itu bergabung dengan kaum muslimin. Tadinya berangkat dari Mekah atau bersama rombongannya Abu Sufyan, akan tetapi ketika berpapasan dengan kaum muslimin mereka masuk Islam ya, karena mereka ikutnya itu sebenarnya pengen ke Madinah. Nah, pembawa benderanya adalah Mistah bin Utsatsah ya. Kemudian yang ketiga adalah satuan pasukan ke Al-Kharar pada bulan Zulqa'dah 1 Hijriah. Rasulullah SAW mengirimkan Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 orang untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Pembawa bendera adalah Miqdad bin Amr. Nah, di Al-Kharar ini juga tidak terjadi karena apa? Sudah keburu lewat di lembah Kharar ini ya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sampai sana, ternyata kafilah dagangnya sudah lewat, nggak jadi. Kemudian yang keempat yaitu perang Abwa atau Wadan pada bulan Safar 2 Hijriah. Rasulullah SAW pergi sendiri. Kalau ini langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW ya. Setelah mengangkat wakil di Madinah Sa'ad bin Ubadah. Jadi ketika Rasulullah SAW itu pergi ikut ya dalam perang ini ya, Madinah disuruh megang Sa'ad bin Ubadah, diwakili oleh Sa'ad bin Ubadah. Beliau bersama 70 orang muhajirin. Dalam perang ini Nabi bertemu dengan Amr bin Makhzi, pemimpin Bani Dhamrah, dan mengadakan perjanjian dengan Bani Dhamrah ya. Jadi perang ini ya juga tidak jadi karena Rasulullah SAW juga tidak menemui, sudah lewat ya, kafilah dagangnya juga sudah lewat, sehingga beliau malah bertemu dengan Amr bin Makhzi, pemimpin Bani Dhamrah, kemudian mengadakan perjanjian dengan Bani Dhamrah ya. Yang kelima yaitu perang Bu'ats pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriah. Rasulullah SAW bersama 100 orang, ini juga dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW bersama 100 orang, yaitu menghadang kafilah dagang yang dipimpin Umayyah bin Khalaf bersama 100 orang Quraisy dan 2.500 unta. Wah, ini kalau jadi berperang banyak ini ya, 2.500 unta kalau menang ya hasil rampasannya ya.